mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Jadi sebelumnya di sini Pak mohon izin karena kegiatan ini akan Bapak rekam. Jadi kira-kira kamu tidak masalah? Tidak apa-apa ya. Oke. Dalam video ini apakah boleh Bapak menyebutkan namanya? Tidak. Tidak boleh. Oke. Berarti sementara Pak akan menggunakan nama samaran ya. Pak panggil G aja. Gimana? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi mulai hari ini nanti dalam proses ini Pak akan manggil G ya dalam kegiatan ini. G. Sebelumnya di sini Pak ucapkan terima kasih ya pada G sudah berkenan untuk hadir dan bercerita. Oke. Jadi kira-kira ada hal yang bisa Bapak bantu? Ada. Saya memiliki beberapa keluhan yang cukup mengganggu akhir-akhir ini. Dan saya rasa saya butuh teman untuk bercerita agar saya tahu bagaimana solusi yang baik untuk masalah saya. Oke. Sebelumnya G tadi ada pelajaran apa? Tadi ada yang mata pelajaran pilihan dan kebetulan gurunya tidak hadir hari ini, jadi saya memanfaatkan waktu ini untuk berkonseling dengan Bapak. Oke. Jadi hari ini karena ada sesuatu hal yang ingin G bicarakan, makanya G hadir ke Bapak nih untuk kita konseling sebentar. Nah, tapi sebelumnya G di sini sudah pernah ikut konseling atau belum? Belum. Oke, kalau begitu Pak akan sampaikan sedikit nih, artinya bagaimana proses konseling yang ada. Nah, jadi kalau di sini Pak berbicara terkait konseling itu merupakan proses bantuan yang Pak lakukan selaku konselor di sekolah nanti kepada G selaku konseli nanti G terkait dengan bagaimana kita mengentaskan permasalahan yang G alami. Nah, tujuannya di sini adalah agar G suatu saat bisa secara mandiri mengatasi masalah yang G alami. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa asas yang bisa Pak sampaikan ya. Jadi G tidak perlu khawatir apa yang nanti G ceritakan di sini itu akan menjadi rahasia untuk kita berdua. Jadi tidak akan kita ceritakan kemana-mana dan akan kita selesaikan di sini. Oke. Namun Pak harapkan di sini G juga aktif dalam menyampaikan apa yang G alami secara terbuka, itu agar nanti apa yang kita harapkan dalam proses konseling ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian waktu di sini kita akan berlakukan kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit ya dalam satu sesi konseling. Apabila nanti misalkan rasanya permasalahan ini belum terselesaikan pada sesi konseling yang pertama ini, maka kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya, mungkin kita jadwalkan kembali. Oke, sampai di sana kira-kira ada yang ditanyakan dulu ya? Tidak ada. Nah, berarti sudah jelas ya? Nah, terkait dengan apa yang tadi G sampaikan, kira-kira bisa diceritakan lebih lanjut ya? Apa yang G alami? Oke, pelan-pelan saja ya. Tidak apa-apa. Jadi saya ini kan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, kebetulan saya punya kakak perempuan yang bisa dikatakan dia cukup pintar. Lalu dari SMP
saya selalu menjadi bayang-bayang beliau dalam segala hal. Mungkin kayak seandainya saya berprestasi sekalipun, selalu dikatakan, oh seperti kakaknya, oh jarang kakaknya, seperti itu. Lalu saat kita masuk ke kelas 9, saya cukup ragu untuk memilih antara SMA dengan SMK. Karena di SMA, kakak saya masih di SMA, jadi saya cukup ragu masuk ke sana. Saya takut saya akan menjadi bayang-bayang lagi. Saya rasa udah cukup 3 tahunnya. Lalu saat saya masuk ke SMK, kebetulan kakak saya juga kuliah. Lalu dia memiliki keperawatan di saat saya lumayan berminat dengan keperawatan. Sampai akhirnya berakhir dengan saya masuk kuliner untuk menghindari yang namanya bayang-bayang. Terus saya pengen nanya, kira-kira kok sampai sekarang saya juga masih bingung mau masuk ke mana. Gimana cara penyelesaian ini? Saya yakin kalau servis itu juga bisa buat kamu, kuliner itu juga bisa kok buat ini. Ya, saya yakin untuk tetap lanjut di sini gitu. Pak paham dengan apa yang dikasihkan. Jadi di sini kalau bisa Pak istilahnya sampaikan ya. Jadi pada dasarnya G di sini merasa bahwa G itu sebagai bayang-bayang dari kakaknya. Jadi G di sini tidak menerima G itu dibanding-bandingkan oleh kakaknya dengan kakaknya, seperti itu. Sekarang Pak mungkin ingin bertanya terlebih dahulu ya. Dari 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa mengganggu hal ini dalam kehidupan dia sampai saat ini? 7. Oke. Kemudian dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa ingin dia untuk menyelesaikan permasalahan? 10. Oke. Berarti bisa Pak bayangkan ya, istilahnya ini mungkin sangat mengganggu sekali aktivitas dia selama ini, dan mungkin itu juga mengganggu dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, sekarang Pak tanya dulu terkait dengan apa yang dia lakukan di rumah dengan keluarga. Kira-kira apa yang sudah dia lakukan sampai saat ini untuk menangani masalah itu? Saya nggak tahu. Saya nggak ada yang ngelakuin apa-apa, karena di saat saya bercerita dengan orang tua saya, mereka selalu bilang, kami adil kok, kami nggak pernah dibanding kalian, kok bisa sih kamu merasakan itu? Jadi dari saat itu saya mulai tertutup, saya berusaha untuk oke nggak apa-apa di sini gitu. Jadi saya nggak pernah untuk lanjut cerita ke mereka atau gimana tuh. Sebelumnya baik, berarti sampai saat ini mungkin dia sudah pernah ya istilahnya secara usaha sudah pernah menyampaikan ke orang tua bahwa saya tidak suka dibanding-bandingkan. Tapi pada akhirnya Gap malah mendapatkan perlakuan bahwa tidak ada perilaku membanding-bandingkan seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang sudah dilakukan selain pada menyampaikan itu? Belum ada. Nah, baik. Kalau begitu, apakah sudah pernah Gap membangun komunikasi dengan kakaknya terkait masalah itu? Tidak pernah. Artinya Gap belum pernah menyampaikan terkait masalah ini pada kakaknya. Saya merasa cukup takut untuk menyampaikan itu, karena dari awal saya nyampe ke orang tua aja udah dapat jawaban kayak gitu, jadinya saya takut malah dapat jawaban yang semakin nyakitin saya aja gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan ya ada suatu kesempatan di mana nanti G itu seluruh harapan G itu terkabul, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang G harapkan? Mungkin ya cuma saya jadi diri saya aja. Orang-orang itu kenapa saya ternyata saya lagi. Saya cuma pengen menonton apresiasi saja. Semua saja. Bukan cuma sebanding mereka.
Saya cuma pengen tali diri saya dengan yang bukan kakak. Gitu. Baik. Artinya jika misalkan suatu saat ini sudah tidak menjadi permasalahan kan begitu ya. Artinya G berharap suatu saat G itu dikenal sebagai diri G sendiri kan begitu kan. Bukan lagi sebagai adiknya dari kakak kan seperti itu kan. Adiknya kakak atau karena kakaknya pintar kan begitu. Nah, jadi sekarang ketika G sudah memilih untuk memilih jalur yang berbeda dari kakak kan seperti itu kan. Nah, apa yang sudah G rasakan sampai saat ini? Saya cukup senang karena udah ada orang lagi sekali. Tapi saya cukup beban karena bukan ini yang saya kata. Bukan ini kan saya pengen sudah anti itu karena dulu kelas 10 saya mikir tapi nggak apa-apa dikit gitu. Terus dulu kelas 10 saya kira kayak ya udahlah apa itu di sana lagi nggak dibantu gitu. Tapi ternyata enggak, itu malah jadi beban buat saya. Saya kesel sekali jalaninnya. Oke. Baik. Jadi di sini dari apa yang sudah G lakukan berharap ini istilahnya mengambil dengan G memilih jalur yang berbeda dari kakak, harapannya kan awalnya supaya tidak dibandingkan. Nah, tetapi pada akhirnya itu malah membuat hati nurani G itu bertolak belakang seperti itu. Nah, kemudian di sini yang perlu mungkin Pak ini ya istilahnya tanyakan kembali, jika misalkan suatu saat ada lagi kesempatan untuk G kembali ke jalur yang G inginkan. Nah, apakah G ingin kembali ke jalur itu? Saya rasa enggak. Tidak. Saya rasa lebih baik saya beban kayak sekarang daripada saya bebannya SMP karena gimana pantang bahkan nggak tahu orang bisa ngikut saya sama sekali. Oke. Nah, artinya G di sini kan lebih memilih untuk tetap berada di jalur hari ini yang masih bertolak belakang dengan G dibandingkan dengan memilih jalur yang menurut G itu adalah pilihan G tapi justru membuat G semakin sakit kan seperti itu kan. Nah, kalau misalkan sekarang Bapak bertanya gitu ya, ketika G sekarang berada dalam posisi saat ini, G sudah merasa apa yang G harapkan itu terwujud Mbak? Iya. Sudah. Artinya G sudah dikenal sebagai diri G sendiri. Sudah. Nah, kira-kira ke depannya apakah G akan bahagia dengan itu? Saya nggak yakin tapi semoga aja iya. Semoga saja iya. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin G akan bahagia terkait masalah ini? 5 mungkin. 5. Berarti 50-50 ya? Ya. Antara iya dan Lebih tidak. baik tidak. Oke. Kalau menurut G yang nanti bisa membuat G suatu saat akan bahagia di pilihan saat ini kira-kira apa? Saya pengen nanti waktu buka karena masuk ahli gizi aja Ahli gizi. ya dia buat aku sekarang tapi saya masih bisa untuk yang 7,5 ikan saya itu masuk kesehatan. Baik. Artinya di sini G sudah punya pilihan ya. Artinya saat ini mungkin setelah tamat dari SMK, G akan melanjutkan ke ahli gizi. Itu tujuannya adalah paling tidak masih adalah hubungannya ya, artinya dengan kesehatan, hubungan juga dengan saat ini apa kompetensi yang G miliki kan begitu kan? Oke. Nah, kalau Pak bilang ya, artinya dari 1 sampai 10 ya, artinya seberapa ingin G untuk melakukan hal ini? 8. Artinya itu rasanya sudah mantap untuk dilakukan ya. Oke.
Nah, kira-kira sudahkah dia sudah komunikasi dengan orang tua terkait dengan masalah itu? Belum? Oke. Nah, jika misalkan nanti dikomunikasikan dulu, apakah G nanti akan ada pilihan lain atau bagaimana? Tidak ada. Tetap akan pada pilihan yang sama. Oke. Nah, jadi di sini mungkin Bapak dapat simpulkan ya. Yang pertama, G mungkin di sini pada awalnya tidak suka dibanding-bandingkan dengan kakaknya, ya, terutama oleh orang tua G sendiri. Ya. Tetapi karena hal itu menyebabkan G akhirnya memilih jalur yang mungkin saja berbeda dari kakak, dan mungkin itu juga masih bertolak belakang pada hati G saat ini. Tapi satu sisi G juga sudah memilih, kan begitu kan? Sudah memilih bahwa ini lebih baik dibandingkan memilih jalur yang G inginkan, tetapi masih dibanding-bandingkan dengan kakak, kan seperti itu. Nah, lalu G juga di sini sudah menentukan bahwa untuk bisa ya paling tidak membuat G bisa menuju pada impian G, gitu kan, tidak jauh-jauh dari impiannya. Nanti setelah tamat dari SMK akan melanjutkan ke ahli gizi. Nah, jadi apa yang G lakukan ini pada dasarnya sudah baik ya, sudah luar biasa. Jadi namun dalam prosesnya di sini mungkin G masih mengalami rasa trauma, dibayang-bayangi, dibanding-bandingkan oleh kakak seperti itu ya. Tapi dari apa yang sudah G lakukan itu sudah menunjukkan pada dasarnya G itu memiliki ketetapan hati yang kuat gitu loh ya, ketetapan hati yang kuat. Dan kalau misalkan G tetap teguh pada pendirian G gitu kan, untuk bisa dikenal sebagai diri G sendiri, Pak yakin G pasti akan bisa melakukan itu. Itu loh. Ya. Yakin pada diri sendiri, karena hidup itu adalah kita yang menentukan itu. Orang lain mungkin pada dasarnya bisa istilahnya memberikan saran, memberikan masukan, namun yang memilih kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, dengan apa yang sudah G lakukan sampai saat ini, intinya G itu cukup ya harus yakin ya pada apa yang G jalani hari ini itu adalah yang terbaik untuk G. Gitu. Kalau G sudah yakin dengan apa pilihan yang G ambil hari ini, saya yakin G pasti bisa melalui semua beban-beban di hati yang saat ini gitu, yang ada di saat ini, seperti itu. Jadi seperti itu. Kira-kira bagaimana? Nah, sekarang kalau Pak bertanya dalam waktu untuk melakukan ini ya, mungkin kalau masalah melanjutkan ke ahli gizi berarti kan G pasti akan lakukan ya. Nah, kira-kira segera atau bagaimana? Mungkin saya masih pengen kerja dulu di bidang ini. Saya masih pengen coba dulu, biar saya rasa nggak apa-apa, ini bukan dia yang salah. Iya. Sampai saya yakin ini baik buat kamu, biar saya bisa bilang ke diri saya sebelum masuk ke sini, masuk aja, hidupnya nggak bakal seberat itu. Kamu dengan kamu masuk ini, kamu bisa kok. Dengan kamu masuk ini, kamu jadi dirimu kok. Kamu nggak jadi bayang-bayang dia lagi. Udah cukup sampai sana aja aku jadi bayang-bayang. Sampai saya bisa terima dengan posisi dan apa yang saya cari sampai saat ini. Mungkin saya bakal kerja di sekitaran 2-3 tahun dulu. Habis itu baru saya kuliah ahli gizi, biar nggak ada beban lagi di saya, biar saya cukup kayak oke, ini bagus kok buat kamu,
nggak ada tekanan di sini gitu. Oke, bagus. Jadi artinya Gek sudah menetapkan pilihan ya, sudah menetapkan pilihan. Intinya percaya pada diri Gek, Pak yakin pasti bisa. Ya, tetap jalani hidup, ya. Tetap jalani apa yang sudah menjadi pilihan kita. Nah, baik, mungkin dari apa yang kita bicarakan ya, itu rasanya sudah menemukan solusi ya dari apa yang dia alami. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan Ge setelah melakukan konseling ini? Udah lebih baik karena jujur berat mendem ini dari dulu. Baik, ya. Jadi intinya itu yang Pak harapkan ya. Setelah selesai dari kegiatan konseling ini, Ge merasa lebih baik dan lebih plong lah dalam menjalani aktivitas belajar Ge nanti. Oke. Baik, ada hal yang bisa Pak bantu lagi? Saya rasa untuk saat ini cukup. Saya rasa cuma itu beban saya, dan untuk selebihnya itu nggak terlalu gimana, saya masih bilang nyari solusi. Oke, baik. Jika misalkan ada lagi hal-hal yang memang ingin dibicarakan, jangan ragu, ya. Karena pada dasarnya setiap orang kan pasti punya masalah, ya. Namun ada yang ringan, ada yang berat, seperti itu. Jadi tidak semua yang hadir ke ruang BK ini harus dengan masalah berat saja, ya. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang memang ingin dibicarakan, tidak apa-apa, kita bicarakan di ruangan ini. Jadi kita nanti cari solusinya bersama-sama. Oke, baik. Kalau misalkan memang tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Gek sudah mau bercerita pada hari ini. Jadi konseling pada hari ini mungkin Bapak tutup sampai di sini. Oke. Terima kasih ya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.